Matinya bukan di situ Sungai Rambai, mati di laut. Di laut merah tuh. Di situ aja bertempur tuh. Di Laut Merah mana? Ke India. Ya. Hampir di seluruh desa di wilayah aliran Sungai Batanghari adalah desa-desa yang memiliki sejarah kebudayaan yang sangat luar biasa. Jika kita gali akan budayanya, wah, ternyata di sana terdapat kekayaan sejarah yang dapat dijadikan sebagai sumber edukasi untuk kita semua. Salah satunya adalah Desa Sungai Rambai. Desa yang terletak di Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo ini memiliki peninggalan sejarah berupa situs makam pejuang pada zaman dahulu, yaitu makam Datuk Belulu. Hal ini membuat saya penasaran untuk menggali tentang sejarahnya dan juga cerita-cerita rakyat pada zaman dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, para sahabat, para penikmat dan yang sedang menyaksikan video ini, jangan lupa ya untuk dukung channel ini dengan cara tonton videonya sampai habis. Kemudian jangan lupa tinggalkan dukungan subscribe sebanyak-banyaknya dan boleh di-share ke media sosial kalian. Hari ini saya sedang berada di Desa Sungai Rambai, tepatnya di daerah Desa Sungai Rambai, Dusun Lamu ya. Jadi konon Desa Sungai Rambai ini punya cerita sejarah yang situs sejarahnya pun masih ada sampai sekarang, yaitu makam pejuang kita dulu yang dikenal dengan nama Datuk Belulu ya. Dan situs-situs makam yang lainnya, mungkin makam-makam peninggalan orang-orang zaman dahulu ataupun mungkin bala tentaranya dari Datuk Belulu itu masih ada sampai sekarang. Dan batu nisannya itu konon sudah apa namanya, sudah membatu karena dia terbuat dari kayu sungkai. Oke, untuk lebih jelasnya ikuti perjalanan saya ya, dan jangan lupa sekali lagi untuk dukung channel saya, channel Tole TV, dan juga saya minta juga ini rekomendasi untuk subscribe juga channel baru saya, Henry Official. Oke, subscribe dan tonton terus videonya sampai habis. Terima kasih. Oke, para pemirsa, jadi di daerah sana, saya tunjuk ya, daerah sana itu adalah makam Datuk Belulu. Nanti kita akan coba untuk mendekati lebih dekat supaya para pemirsa tahu untuk kondisi. Kita akan menuju ke lokasi di makam Datuk Belulu. Yang ini cerita yang sudah nggak asing lagi ya kalau di masyarakat Desa Sungai Rambai. Jadi nama Datuk Belulu ini memang sudah tersohor. Patok-patok makam orang-orang terdahulu di Desa Sungai Rambai. Assalamualaikum ya ahli kubur. Jadi ini terbuat dari kayu sungkai yang sudah membatu. Kita coba lagi dekatkan untuk melihatnya. Patok makam yang konon dulunya terbuat dari kayu sungkai dan ini sudah membatu, yang umurnya sudah ratusan tahun dan terletaknya di pinggir jalan warga ya. Ini tepatnya. Jadi ini kebun sawit dan di sebelah sana itu Sungai Batanghari. Jadi tampaknya lama kelamaan tanah ini sudah mulai erosi ya, karena berada di tepi Sungai Batanghari. Di sini jika kita lihat itu ada bekas-bekas pondasi lantai yang kebetulan ini adalah dulunya adalah madrasah lama yang bangunan zaman dahulu. Jadi banyak orang menuntut ilmu dulu di sini di madrasah ini, dan sekarang hanya tinggal sisanya saja. Ini dulu madrasah ini. Saya masih ingat di sini ada madrasah dan di sini jalan. Jadi di pinggir sungai ini dulu jalan. Ini jalan di sini. Ini dulu luas masih, tapi ternyata sekarang sudah menyempit karena tanahnya kena erosi Sungai Batanghari. Jadi ini jalan ini dulunya. Di sini kita akan mendekat ke lokasi yang saya sebutkan tadi, yaitu makam Datuk Belulu.
Ini adalah makam Datuk Belulu. Nanti kita akan cari informasinya lebih lanjut. Ini ada 2 makam, yang satu ini makam siapa saja di sini. Kuburannya, makamnya panjang ya ukurannya. Dan juga sama, patoknya ini terbuat dari kayu sungkai ya, dari kayu sungkai. Jadi kita bisa lihat, saksikan bersama bagaimana bentuk daripada makam Datuk Belulu. Saya sudah selesai mengirimkan bacaan Fatihah, bacaan doa, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya untuk para pejuang di Desa Sungai Rambai ini, para pendahulu kita, orang-orang tua kita yang sudah memperjuangkan desa kita ini, semoga diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Assalamualaikum. Nah, aku nak bertanya-tanya kan, Bang. Apa kabar tuh? Kabar baik lah. Baik. Oh, ini sehat nih, Sehat lah. Oh, kebetulan saya dengan Datuk Mahmud. Jadi itu tadi saya kok pergilah berjalan-jalan situ kan. Apa tuh? Ke makam siapa, Datuk Belulu. Itu dulu. Itu situ. Ya. Jadi tujuan awak aku tadi kok nak bertanya-tanya lah tentang cerita apa nama tuh Datuk Belulu. Karena kebetulan Datuk Mahmud kok termasuk yang masih tua kan, yang tua, yang masih ado ini kan. Iya. Jadi sedikit banyak mungkin banyak tahu ya. Aku buat Nah, kebetulan awak kok buat apa nama video kok, tujuan awak kok yalah untuk mengenalkan ke orang banyak ya nak. Nah, itu jadi biar siapa yang nonton video kok biar tahu kan tentang sejarah gitu. Tadi kan saya nonton ke sana tuh, itu ada 2 makam tuh. Itu. Yo, nah makam luo tuh punya siapa kalau tuh? Yang sekok tuh makam Datuk Belulu. Yang sekok tuh makam apa? Kalau salah tuh makam Bulu Kangkungan apa bu? Asal tuh. Siapa tuh? Bulu Kangkungan. Bulu Kelengkungan. Ya ini bulu Kangkungan. Ya tuh Bulu Kangkungan. Oh, Bulu Kelengkungan ya. Iya. Makam kok itu. Jadi tadi saya ke sana kan, saya penasaran. Ada 2 makam kok kan. Ya. Makam Datuk Belulu Seko. Atau nama tuh yang di sebelah yang ke hulu atau di sebelah hilir? Yang berhilir nama makam Datuk Belulu lah yang sebelah hilir aku. Nanti yang di sungai itu yang Oh, berarti yang sebelah hulu. yang sebelah itu makam Datuk Bulu Kangkungan masih. Oh. Tuh Bulu Kelengkungan. Saya baru tanding tuh. Ya. Jadi saya nanya-nanya kan ke orang tuh, ada 2 kan. Tapi makam tuh tidak tahu siapa yang nama kan. Itu saya tanya-tanya ke yang tua siapa lah di Sungai Rambai itu kan. Salah satunya kan Datuk Mahmud kan. Jadi banyak masyarakat yang nonton, siapa yang nonton video kok biar tahu kan. Jadi gitu kok Sungai Rambai itu masih punya isinya tuh bukti sejarah. Enak tuh. Bukti sejarah kok awal mulanya ya kan. Nah, itu Sungai Rambai kok, kemudian istilah itu yang berjuang dulu mungkin kan. Iya. Itulah omongan Datuk Belulu ya. Datuk Belulu, Datuk Belulu, Datuk Pengeh. Datuk Pengeh ada juga ya. Datuk Pengeh di darat kok kuburnya. Ke sana lagi berarti. Iya, perang zaman Belanda dulu kan. Perang zaman Belanda dulu ya. Datuk Pengeh. Bukan di situ kok Datuk Belulu, Datuk Bulu Kangkungan. Bulu Kelengkungan. Iya, sudah Datuk apa nama itu? Yang 3 itu ya, Tiga, Datuk dah kali bus kubur jadi jalan tu dekat jalan tu. Oh, 3 ya di situ ya.
Dengan dekat tuh dua tuh ada bulu Datuk Beluluk Seko, Datuk bulu kerengkungan. Bulu Kelengkungan. Itu karena disebut bulu kelengkungan apa? Yo, kerengkungan itu mulut itu bau. Oh, kerongkongan Dalam dulu. Iya. Oh. Ini bukan itu. Beluluk. Maka disebut itu nak. Kalau disebut Beluluk itu Datuk Beluluk apa tuh? Yang bertarung nama tempat. Petarung Nama tempat. Matompat. Dengan Matompat. Dengan nama tempat. Datuk Matompat tuh orang mana tuh? Hah? Dari manonya tuh? Datuk si kalau itu tempat tuh datuk dari luar ni korang aja bertarungnya tempat ke apa nengok apa matul belakang ada. Oh, di belakang kepala ada. Ada di belakang muka. Muka ada. Jadi dia bertarung. Ya. Katanya kalau kau yo tempat, kalau memang menengok mata kau belakang tu kita buji. Katanya pula. Ya. Apa yo? Ya. Gila kan? Rungkup lah dia baring di bawah. Now. Di bawah now. Yo, kalau asalnya ke aren kan. Yo. Jadi orang dulunya dia ada main budaknya main gayung dari bawah. Lah siap anu mau tempat lah. Ya kan? Lah siap. Udah buat tap gayungnya beluluk tuh tandan tuh pus. Langsung bila nak nempo mau tempat ini ngelaknya. Ngelai ya. Daklah kena mau tempat tadi kan. Iya. Kena memang matunya belakang melihat. Iya karena dia ada 4 mata itu. Itu cerita sejarah ada. Ya di satu. Jadi kau lagi kata tempat. Iya. Dulu yalah. Jadi dia dulu baring lahnya di bawah beluluk tu kan. Oh. Kalau di bawah beluluk tu tempat kali gayung lagi. Iya. Tap dia gayungnya siap. Tu dulu dia siap. Dia macam apa meripatnya betul dengan gayung. Beluluk itu jatuh, nempolah ke badan itu beluluk. Oh, tuh. Nemponya di kekuatan ilmu itu beluluk tadi, taklah matinya. Sudah mati. Ya. Jadi maka disebut Datuk Beluluk itu Datuk tadi. Beluluk. Oh, Dia digelar, kekuatan dapat nahan. gelar ya nak. Ya, beluluk standar tu nemponya tak ada matinya dah. Oh, itu maka disebut Datuk Itu- Beluluk itu- ya nak. Itu kekuatannya kan. Jadi itu. Jadi kan cerita-cerita macam koko perlu kita nak tahu juga nak tu tak? Untuk tahu cerita karena itu kalau yang berbicara masalah budaya itu ya ada cerita rakyat ya tu tak? Iya. Kemudian juga ada permainan rakyat zaman dulu, lagu-lagu daerah, musik daerah, kemudian caro apa namanya itu, caro zaman dulu mungkin apa namanya mata pencarian dulu petani gimana caranya. Nah, itu kan cerita tentang budaya. Kali Datuk Beluluk Dia punya kalah aja dah. matinya bukan di situ Rambai, mati di laut. Hah? Dapat Di laut merah tu. Di situ aja bertempur tu. Di Laut Merah mana? Dekat India kan. Adanya. Oh, di dekat India sana malah Iya, ya. di situ matinya tu. Jadi dia pesan aku kalau pergi saya kau. Dia lah tahu gerak kan. Iya. Saya pergi kau katanya. Kamu buatlah tusuk kubur saya di ujung tajam. Oh, itu apa namanya itu wasiat. Wasiat dari ya. Datuk Beluluk dari itu. Ya, mungkin pergi ke saya mungkin dah balik lagi. Oh, pesannya gendut. Pesannya. Dengan Dengan Datuk Beluluk Kelengkung kau dengan orang pengusaha saya di situ. Iya. Kenapa pula kau jaga dulu katanya memang kalau gerak badan saya kok memang kerasa mungkin saya dah balik dalam mogi gitu kan. dalam mogi. Cuman kamu buatlah kubur saya di situ di Iya. Tanjung itu tempat saya berulang. Saya selalu berulang gitu. Tempat berulang ya. Tempat berulang. Bisa ada kok. Gitu Tempat ya. berulang dah Seramai. Sengerambai. Sekali dah. Besok dah. Jadi justru Dapat kabar lah dia lah meninggal. Iya. Dibuatlah kuburnya. Yang tukang tak dengan bawa dari India ke situ Dia pakai pakai apa lah bener kapal apa kapung. Enggak. Enggak. Kalau yang mau bawa itu bolunya itu kalau kemarin melintang lah punggungnya tu. Oh, jadi yang bawa dari sana. Dari sana jadi dia mati di sana lah. Babotnya tu kemari itu ya malaikatnya lah. Iya, itu punya keahlian lah ya. Keahlian tadi yang bawa ke sampai Siko ya. Iya. pincu ambil datang 50. Itu pula enak. Jadi memang orang zaman dulu tuh Orang Jawa lah yang tahu, banyak yang tahu. Jadi orang zaman dulu tuh dia kelebihannya itu Lebihnya. kita udah
tidak bisa kita tiru dengan sekarang ya kan. Enggak. Karena mungkin Dia pergi perang ke laut itu bukan dengan perahunya, dengan boyo, dengan boyo di atas boyo. kekuatannya kan, kekuatan ilmu. Iya. Buayonya itu, buayo lain juga tidak berani tentangnya. Jadi buaya itu mungkin buaya apa sih? Buaya sakti kan. Buaya sakti lah ya. Terus apa tuh? Kalau disebut dengan desa kita kok desa Sungai Rambai itu dari mana ceritanya? Desa Sungai Rambai asalnya gini. Nah, kau cerita kalau Sungai Rambai pula kan Ya, dulu orang nak cari nama dusun ke orang tuh ada bertiga tuh. yang cari nama dusun itu ada bertiga. Ada orang tiga, pembesak-besak tuh. Kalau salah temenggung itu. Ya ya. Kadin itu ada yang temenggung boleh, ada yang temenggung kiman, ada yang temenggung apa. Temenggung bule, Temenggung boleh, temenggung kiman, temenggung mat, temenggung apa sih kok? ada bertiga ya. Iya. Untuk nak cari nama Cari Sungai nama Rambai. dusun pertama dulu kan dusun kau juga dia pakai perahu, bawa ayam sih kok disambung kok. Ayam ya. Bawa ayam sambung sih kok. Ayam jago kan. Ya, yang jago. Pokok pakai dayung perahu tuh, perahu dulu ke perahu gayung kacang langkung. Kacang lako, Kacang lako, kalau kacang langkung kan. Kacang langkung ya kalau zaman dulu lah. Di gayo. Bawa ayam. Jadi tiba di dusun muda lamu tuh kan, dusun lamu tuh. Di dusun lamu tuh. Iya. Dekat pi, berhenti kita campur ayam kau. Awal itu banyak. Diambur ayam tidak kuku. Ada juga kuku. Tidak kuku. Berarti tandanya nyo nak di situ lah mendarat. Ayo, ada diambil balik pangkat lagi kan. Iya. Angkat terus dari ini sampai ke dusun Lamuk ini tuh uncang ke tengah dusun tuh Iya. ayam tebing dak juga kuku Dan juga kuku juga. dak juga kuku dia langsung mereka tiba di sungai itu, ada sungai kan, Iya. ada dulu ada batang rambai situ tuh. Oh. Kalau kalau rambai itu berbuah, Kalau buat iya ramai itu. berbuahnya orang dusun kan gak makan nih, dia tuh rimbun batangnya. Saking banyaknya. Saking lebat, Saking lebat ya nak. Ya masih ada itu aku itu Batangnya. terakhir dalam bayi itu. Teras nambah itu kalau air surut nampak ada. Anu batang ramai itu. Iya terasnya itu kan. Terasnya itu. Iya. Nah, tiba di situ uncang lagi di balik kaki aja berhenti di situ kan. Iya. Uncang ayam tuh. Itu baru ayam tuh kuku. Maka di situlah. Nah itu ada sungai Rambai itu bukan sungai Rambai. Pada tengah sungai itu ada Rambai. Ada Nah, rambai. di sebelah situlah ayam itu kuku. Oh, itu cerita ya. Itu cerita rasanya. Apa disebut dengan Sungai Rambai. Sungai Rambai. Jadi ada batang rambai besar tu. Memang ada potong sampai besar itu. Bahkan sampai sekarang kalau air surutnya masih Nampak. timbul. Nampak. Apa misalnya nampak batangnya lah. Batang itu ya, Batang rambai nampak. di sungai itu. Nah, kerasnya kan. Iya kalau keras ya. Jadi kalau nyo saya itu untuk dimakan orang Sungai Rambai itu udah habis. Udah habis di Ah, itu saking dibuka lebatnya. saking lebat jerimbun Saking daun. saking rimbung. Gitu. Jadi sedikit banyak kita lah tahu ya kan tentang cerita Sungai Rambai, asal mulanya Sungai Rambai, kenapa disebut desa kok desa Sungai Rambai. Kemudian juga ada makam istilah itu tetua zaman dulu ya tuh. Iya, iya. Yang tadi mungkin kawan-kawan sudah nonton dari awal tadi perjalanan saya. Ya ada dua makam yang tadi saya lihat di situ. Ada apa tadi itu? Datuk Beluluk Seko dengan bulu kerongkongan ya. Iya, bulu kerongkongan. Iya, jadi disebut itu tadi kan. Jadi kan waktu saya ke situ kok ada dua kan itu. Saya bingung kan siapa yang saya kok lagi kok. Nah, itu tadi makanya saya cari tahu kan. Nah, kebetulan salah satunya Datuk Mahmud Eko, orang yang masih sini tuh yang lah tumbuh di Siko di Sungai Rambai. Jadi sedikit banyaknya kita gali cerita, kita gali sejarahnya tentang Sungai Rambai. Sebab itu Haji Bayaki dulu waktu buat rumah dulu, kalau tidak aku jarum itu tidak dibuang tak. Memang kami itu kalau pendatuk kami memang dekat kami. Iya. Hmm,
Datuk Beluluk dulu kan. Oh, masih ada hubungan. Ada hubungan. Jadi Datuk Mahmud dengan Datuk Beluluk tadi kan masih ada. Masih ada kayak masih cucu masih. Iya, masih mamu-mamu apa tuh? Ada Syukurnya kan. iya Masih keluarga gitu. iya masih juga jauh. Jadi waktu itu macam mana nama aku lah semua kata GDP kan. Waktu mau buat jembatan tuh. Buat jembatan tuh. Iya. Mau jembatan tadi saya singgah dari sana tadi. Iya. Iya. Ibu tu orang sering di situ. Mana bakti memang tu orang tua tu dekat dengan ayah dulu kan dekat dengan itu dulu. Jadi pergilah saya ke situ. Iya. Biasa dengan salam. Saya baca sepuluh tahlil. Iya. Saya berdoa. Kan. Sudah tu lari lagi ke belakang sekolah saya kok dulu. Belakang madrasah yang lu Madrasah lama yang sana ya. Iya. Itu bangka orang itu. Iya. Duduk lagi situ. Keseru lagi kan salam. Malam itu bertemu Di dalam mimpi. dalam mimpi bertiga orang yang boleh kita pakai rumah sih. Yang mimpi Itu Beluluk tu dengan Datuk Beluluk Kongkong sekoknya aku tidak kenal ya. tak kenal. Kata Jadi bu mimpi tu, datang dalam mimpi. dalam mimpi itu tu kalau boleh tu kini kami kau usulkan bikin jembatan. Nak bikin Jangan jembatan. Datuk kamu dulu jangan nak lewat waktu baca kencing itu keluar tu kilo. Iya. Memang angker kini kalau nama Ini lah apa kalau dulu masih memang apa tuh ya angker angkernya jangan auranya memang beda kan zaman dulu bang ya. jangan nak lewat situ dah ada Iya. tak mau tahu atau kencing bisa nak itu ya. Masih enggak gitu. Iya. Balik rumah tu dah tu. Tak ada sadar tu. Iya. Itu lah. Dah tiba lagi. Tiba lagi ketiga. Dalam mimpi. Dalam mimpi tu senyum terlak ya kan. Iya. Asal terlak. Gelak dengan Datuk ya. Gelak. Dalam mimpi itu ya. Iya. Kena tu itu Datuk nak lebat bakal jemaat kan nak delok. Iya jembatan kan kayu apa jalan tuh lah apa Kayu bulat-bulit kan. lah hancur jalan Tidak ya. pindah kan. Kalau Datuk izinkan Iya. dia mungkin laksana jimat tu atau dari aku cakap ni Iya. ya malam ni Mimpi itu ya. masih kau ni apa kayak apa anu lala temuji tu tidaklah gitu tiba kami tiba tu buku putih pakai mana orang yang buat tadi tidak ada ganggu ni Tidak ada ganggu dah. Mungkin kalau istilah tuh kalau tidak dimungkinkan mungkin pasti ada kendala, jelas ada halangannya. ada halangnya ya. Tapi alhamdulillah waktu bangun jembatan tuh aman. Aman tidak ada ganggu ni tak. Itu kan istilah tuh minta izin dengan Iya, sebenarnya tempat itu kalau kita macam mana lah kalau kita tempat itu nak direbut orang tidak minta izin siapa yang marah? Ya betul. Kalau kita juga marah, hanya kalau kita minta izin. Boleh buat negara tu orang yang mungkin di rumah tu buat apa itu? Iya. Kalau kubur-kubur tu Iya. besar batu. Iya. Jadi yang buat apa tuh makam tuh yang dibuat apa tuh siapa tuh? Yang apa memperbaiki nampaknya itu ada. Iya orangnya kan itu. Gitu. Berarti dari apa Haji Beki juga apa? Iya dari orang ngaji fikir. Jadi itulah mungkin sedikit banyak kita sudah dengar Iya. tentang asal mula Rambai, kemudian siapa tadi yang di makam yang dua itu, jadi ada Datuk Beluluk dan Datuk Udah Beluluk Kongkongan. Jadi mungkin bisa menambah wawasan yang mendengar ataupun yang melihat video ini, semoga bermanfaat, dan terima kasih untuk Datuk yang sudah memberikan wawasan kepada kita. Ya, terima kasih banyak Datuk. Iya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Karena ini mungkin bisa jadi bahan edukasi atau bahan pelajaran untuk anak cucu, untuk adik-adik kita yang supaya lebih peduli dengan daerahnya, dengan sejarah dasar-dasar daerahnya gitulah. Jadi terima kasih banyak. Jangan lupa dukung channel saya Tore TV ya, dan juga boleh share atau dibagikan konten ini sebanyak-banyaknya di media sosial kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.